Pada tahun 2199, terjadi pertempuran besar di dekat orbit planet Mars antara armada perang manusia melawan pesawat alien bernama Gamilas. Alien ini memiliki ambisi untuk menguasai bumi, sehingga pertempuran besar ini melibatkan semua armada perang manusia yang tersisa. Pertempuran dipimpin oleh Kapten Okita. Situasi menjadi genting ketika mereka menyadari bahwa pesawat tempur milik Gamilas kebal terhadap serangan meriam biasa. Serangan balasan dari pesawat Gamilas menghancurkan formasi armada manusia. Kapten Okita menerima pesan penting dari Kapten Mamoru. Mamoru meminta agar kapal perang milik Okita segera menyelamatkan diri, sementara dirinya akan bertahan untuk melindungi mereka. Okita ragu untuk meninggalkan Mamoru, tetapi karena keadaan semakin mendesak, ia akhirnya memutuskan untuk mundur. Dari kejauhan, Okita dan anak buahnya hanya bisa menyaksikan dengan penuh duka ketika kapal Mamoru hancur demi melindungi mereka. Gamila sendiri telah muncul sejak 5 tahun sebelumnya dan menjadikan planet Mars sebagai markas mereka. Selama waktu itu, mereka terus menghujani bumi dengan meteor. Kondisi ini memaksa umat manusia untuk meninggalkan permukaan bumi dan bertahan hidup di bawah tanah, karena tingkat radiasi yang sangat tinggi membuat permukaan bumi tidak lagi layak huni. Di dalam koloni bawah tanah bumi, seorang pria bernama Kodai sedang bersiap-siap menuju permukaan untuk mencari logam yang bisa ditukarkan demi bertahan hidup. Setibanya di permukaan, Kodai langsung memulai pekerjaannya. Namun, tiba-tiba sebuah benda asing jatuh dari langit dan mendarat di dekatnya. Setelah siuman, Kodai menyadari bahwa helm pelindung radiasinya telah terlepas. Tubuhnya mulai terasa sakit akibat paparan radiasi, tetapi ia mencoba untuk tetap berjalan. Dari kejauhan, Kodai melihat sebuah benda aneh berbentuk kapsul yang memancarkan sesuatu. Ia mendekati benda itu dan mengambilnya. Beberapa waktu kemudian, benda tersebut sampai di hadapan Kapten Okita. Setelah diteliti, benda itu ternyata memunculkan koordinat menuju sebuah lokasi misterius di alam semesta. Kapten Okita penasaran dengan kondisi orang yang menemukan benda itu. Tak lama kemudian, Kodai muncul dan ternyata ia masih selamat meskipun telah terpapar radiasi mematikan. Kodai marah-marah kepada Okita. Dengan penuh emosi, ia mengungkapkan bahwa Kapten Mamoru yang sebelumnya melindungi Okita di medan perang adalah kakaknya. Kodai menuduh Okita sebagai pengecut karena membiarkan kakaknya tewas sementara dirinya selamat. Salah satu anak buah Okita bernama Yuki kehilangan kesabaran dan memukul Kodai yang dianggap berbicara seenaknya. Pasukan yang ada di ruangan itu kemudian membawa Kodai keluar untuk meredakan ketegangan. Setelah Kodai pergi, Okita dan timnya mulai bertanya-tanya bagaimana mungkin Kodai bisa bertahan hidup setelah terpapar radiasi sebesar itu. Di tempat lain, Okita melapor kepada presiden bahwa kondisi manusia di bumi semakin kritis. Armada perang yang mereka miliki sudah habis, sementara kekuatan Gamilas terus bertambah. Okita menyampaikan bahwa masih ada satu harapan terakhir bagi umat manusia. Ia mengusulkan untuk menggunakan satu-satunya pesawat perang terakhir milik bumi untuk membawa beberapa manusia terpilih melakukan perjalanan keluar angkasa yang sangat jauh. Pesawat Yamato menjadi satu-satunya harapan terakhir umat manusia. Presiden kemudian menyampaikan pengumuman penting kepada seluruh umat manusia. Dalam pengumuman tersebut, ia menjelaskan bahwa kapsul yang ditemukan sebelumnya mengungkapkan lokasi sebuah planet di luar galaksi Bima Sakti bernama planet Iskandar. Dalam kapsul itu terdapat pesan yang mengatakan bahwa sesuatu di planet Iskandar memiliki alat untuk menghilangkan radiasi di bumi. Presiden memutuskan untuk mengirim pesawat perang terakhir milik bumi ke planet tersebut. Misi ini menjadi satu-satunya harapan terakhir, karena bumi diperkirakan akan sepenuhnya tidak layak huni dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kodai yang melihat pengumuman ini dari jauh, memutuskan untuk ikut serta dalam perjalanan tersebut. Ia segera pergi untuk mendaftar dan mengikuti seleksi. Ketika giliran Kodai tiba, petugas yang melakukan seleksi terkejut melihat bahwa Kodai masih hidup meskipun sebelumnya ia diketahui terpapar radiasi mematikan. Lebih mengejutkan lagi, petugas itu mengetahui bahwa Kodai sudah memiliki seragam armada perang. Ternyata Kodai adalah mantan pemimpin skuadron perang. Setelah bergabung, Kodai bertemu dengan Yuki di dalam pesawat. Yuki yang penasaran bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?"
Namun, percakapan mereka terganggu ketika lampu peringatan di pesawat tiba-tiba menyala. Kodai segera berjalan menuju kokpit dan bersiap-siap sebagai pemimpin skuadron tempur. Armada pesawat tempur Gamilas menyadari bahwa pesawat perang Yamato sedang mencoba lepas landas. Gamilas segera meluncurkan rudal ke arah Yamato. Kapten Okita dengan sigap memerintahkan anak buahnya, Sanada, untuk mempersiapkan meriam teknologi terbaru yang diciptakan berdasarkan catatan di dalam kapsul yang ditemukan sebelumnya. Kodai kemudian ditugaskan untuk membidik dan menghancurkan rudal yang mendekat. Setelah energi meriam terkumpul, Kodai melepaskan tembakan. Tembakan itu berhasil mengenai target dan rudal-rudal Gamilas pun meledak sebelum sempat mengenai Yamato. Kapten Okita segera melaporkan kepada bumi bahwa mereka akan melanjutkan misi. Pesawat perang Yamato melesat meninggalkan atmosfer bumi. Di dalam kantin, Kodai terkejut saat bertemu dengan rekan seperjuangannya dulu, Shima, serta mantan anak buahnya di pasukan Tiger. Mereka semua merasa senang bisa kembali berjuang bersama Kodai. Di tempat itu juga ada Yuki, yang tampak terganggu dengan keributan yang dibuat oleh Kodai dan pasukannya. Ternyata Yuki pernah menjadi bagian dari pasukan Tiger setelah Kodai memutuskan untuk berhenti. Yuki bertanya, kenapa kau tidak ikut berperang saat pertempuran terakhir yang menewaskan Kapten Mamoru dan ratusan ribu orang lainnya? Yuki meninggalkan tempat itu dengan amarah yang masih membekas. Pesawat Yamato bersiap melakukan uji coba lompatan warp melewati orbit Mars. Setelah energi terisi penuh, lompatan warp dilakukan dengan sukses. Tiba-tiba dari kejauhan, puluhan pesawat Gamilas mendeteksi aktivitas energi warp dan menyerang mereka. Kapten Okita segera memerintahkan untuk mempersiapkan lompatan warp berikutnya. Namun, naas menimpa Yuki. Pesawatnya terkena puing-puing dari ledakan musuh dan mengalami kerusakan parah. Kodai yang melihat situasi itu merasa khawatir dan bersikeras untuk menyelamatkan Yuki. Kapten Okita mencoba menghentikan Kodai karena mereka harus segera melakukan lompatan warp, tetapi Kodai tidak peduli dan tetap pergi menggunakan pesawat tempur Cosmos Zero untuk menolong Yuki. Kodai akhirnya berhasil menyelamatkan Yuki dan segera terbang kembali menuju pesawat induk Yamato. Sementara itu, energi warp di Yamato sudah terisi penuh. Kapten Okita memerintahkan Shima untuk melakukan manuver menghindari serangan musuh sambil menunggu Kodai kembali masuk. Karena aksinya yang dianggap membahayakan seluruh awak, Kodai ditangkap oleh Kapten Okita dan dimasukkan ke dalam penjara. Tak lama kemudian, Dr. Sado datang menjenguk Kodai. Sado menceritakan bahwa Kapten Okita adalah sosok yang tegar. Sado juga mengungkapkan bahwa bukan hanya Kodai yang kehilangan keluarganya, Okita juga kehilangan putra satu-satunya dalam peperangan tersebut. Tak lama setelah itu, Kapten Okita memberikan pengumuman kepada seluruh kru Yamato. Mereka akan segera meninggalkan tata surya dan setelah itu, mereka tidak akan bisa berkomunikasi lagi dengan bumi. Okita memberi kesempatan kepada seluruh awak untuk memberikan salam perpisahan terakhir kepada keluarga mereka di bumi. Di ruang komunikasi, para awak pesawat mengantri untuk menyampaikan salam perpisahan. Waktu mereka dibatasi hanya 1 menit saja. Kodai kemudian diantar oleh petugas menuju ruang komunikasi. Di lorong, dia kembali bertemu dengan sahabat lamanya, Ando, yang kini bekerja di anjungan 3 pesawat Yamato. Saat akan memasuki ruang komunikasi, Kodai berpapasan dengan Yuki. Melihat Yuki sudah sehat kembali, Kodai merasa lega dan menyapa singkat sebelum masuk ke dalam ruangan. Di ruang komunikasi, Kodai hanya duduk dan merenung. Sementara itu, di kantin, Yuki bertemu dengan Shima. Yuki menceritakan bahwa dia baru saja melihat Kodai yang sedang menuju ruang komunikasi. Mendengar hal itu, Shima tampak terkejut. Dia kemudian bercerita kepada Yuki tentang masa lalu Kodai. Shima menjelaskan bahwa dulu dia dan Kodai tergabung dalam pasukan yang sangat hebat.
Bersama-sama mereka berhasil menyelamatkan bumi dari banyak ancaman, termasuk membelokkan bom milik Gamilas. Tetapi bom tersebut malah menghancurkan koloni manusia di pangkalan luar angkasa. Semua orang yang ada di sana tewas, termasuk kedua orang tua Kodai. Kejadian itu sangat menghancurkan Kodai. Sejak saat itu, Kodai memutuskan untuk berhenti dari armada tempur. Kini dengan kematian kakaknya, Mamoru, Kodai hidup seorang diri tanpa keluarga yang tersisa. Di sisi lain, pesawat Yamato berhasil memasuki galaksi Magellan dan mendekati planet Iskandar. Namun, mereka terkejut ketika menemukan sebuah pesawat Gamilas yang tampak tidak berfungsi dengan mesin yang mati. Kapten Okita memerintahkan anak buahnya untuk membawa pesawat tersebut ke dalam Yamato untuk diteliti lebih lanjut. Tiba-tiba Kapten Okita terjatuh dan pingsan. Kodai dan yang lainnya segera membawa Okita ke kamarnya untuk dirawat. Dokter Sado menjelaskan bahwa penyakit Kapten Okita sudah semakin parah dan obat-obatan yang dikonsumsinya tidak lagi cukup untuk membantunya. Di ruang lambung pesawat, Kodai bersama timnya memeriksa pesawat Gamilas yang baru saja mereka bawa masuk. Ketika salah satu anggota tim bernama Saito sedang memeriksa bagian dalam pesawat, tiba-tiba muncul sosok alien yang melompat keluar dan menyerang mereka. Saito berhasil melumpuhkan alien tersebut. Namun, hal tak terduga terjadi. Dari kepala alien itu keluar sebuah kristal yang tiba-tiba melayang dan memasuki tubuh Saito. Setelah kristal memasuki tubuh Saito, dia mulai bertingkah aneh dan memperkenalkan dirinya sebagai Tesla. Ia berkata bahwa bumi adalah miliknya. Kodai yang cemas segera menembak Saito hingga pingsan. Kristal tersebut akhirnya keluar dari tubuh Saito dan berhasil dihancurkan. Tak lama kemudian, Kapten Okita memanggil Kodai ke kamarnya. Di dalam kamar, Okita menjelaskan bahwa dia ingin Kodai menjadi kapten pengganti karena kondisinya yang semakin memburuk. Awalnya Kodai menolak karena merasa dirinya belum bisa sebaik Okita. Namun, Okita memaksa dan meyakinkan Kodai bahwa dia adalah orang yang tepat. Dengan berat hati, Kodai akhirnya menerima tanggung jawab tersebut. Di awal kepemimpinannya, Kodai langsung dihadapkan pada situasi berbahaya. Pasukan musuh mendeteksi sinyal dari pesawat alien yang disimpan di lambung Yamato. Kodai segera memerintahkan agar pesawat alien tersebut dihancurkan untuk menghilangkan sinyalnya. Kodai juga memerintahkan pasukan Tiger untuk bersiap menghadapi musuh. Namun serangan itu membuat anjungan 3 pesawat Yamato mengalami kerusakan parah. Petugas yang berada di anjungan tersebut, termasuk sahabat lama Kodai yang bernama Ando terisolasi di sana. Kodai menelepon Ando dan berjanji akan mengirim bantuan untuk menyelamatkan mereka. Kodai memerintahkan penggunaan meriam plasma untuk menghancurkan musuh. Tembakan berhasil dan pasukan musuh berhasil dihancurkan. Kru Yamato merasa senang. Namun tiba-tiba muncul satu pesawat musuh yang tidak terdeteksi. Pesawat tersebut menempel pada anjungan 3 dan menunjukkan tanda-tanda akan meledakkan diri. Kodai pun dihadapkan pada dilema besar karena Ando dan beberapa kru lainnya masih berada di anjungan tersebut. Kodai memerintahkan Yuki untuk menembak anjungan 3 agar terlepas dari Yamato sebelum ledakan terjadi. Anjungan 3 berhasil ditembak hingga terlepas dan anjungan itu meledak. Kodai yang menyaksikan kejadian itu merasa terpukul dan lemas. Kodai melapor kepada Kapten Okita. Kodai menjelaskan bahwa dia terpaksa mengambil keputusan tersebut untuk menyelamatkan Yamato. Kapten Okita menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan, meskipun keputusan itu terasa sangat berat. Kodai kemudian pergi menemui Yuki di kamarnya. Kodai meminta maaf karena telah memberikan perintah yang begitu sulit. Yuki menjawab bahwa dia percaya pada Kodai sebagai pemimpin. Ia menyatakan bahwa meskipun harus mengambil tindakan sulit seperti menembak teman sendiri, ia akan selalu menjalankan perintah kapten. Kodai berusaha menenangkan Yuki yang terus menangis. Beberapa hari kemudian, pesawat tempur Yamato akhirnya sampai di orbit planet Iskandar. Namun saat mendekat, mereka tiba-tiba diserang oleh rudal-rudal yang datang dari permukaan planet. Kodai memerintahkan pasukannya untuk menghalau serangan rudal tersebut. Serangan rudal yang terus-menerus membuat meriam plasma Yamato terhalang sesuatu. Dengan situasi semakin genting,
Kodai memerintahkan awak kapal untuk melakukan lompatan warp secara acak demi menyelamatkan diri. Mereka pun berhasil melompat, tetapi hanya sampai ke sisi lain dari planet Iskandar. Mereka dikejutkan dengan pemandangan yang berbeda. Permukaan planet tersebut gersang dan penuh radiasi, mirip dengan kondisi bumi setelah kehancuran besar. Setelah dianalisis, rudal yang menyerang mereka tadi adalah rudal milik Gamilas. Planet Iskandar ternyata adalah markas besar Gamilas. Mereka menyadari bahwa kapsul yang sebelumnya jatuh ke bumi kemungkinan besar adalah pesan jebakan dari Gamilas. Kodai kemudian menjelaskan bahwa mereka sudah terlanjur berada di sini dan dia berencana untuk masuk ke dalam planet Iskandar sesuai dengan koordinat yang ada di dalam kapsul. Tujuannya adalah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa maksud dari semua ini. Kodai lalu memimpin rapat strategi untuk menyerbu masuk ke dalam planet Iskandar. Dia akan masuk lebih dulu menggunakan pesawat Cosmos Zero miliknya tanpa menyalakan mesin agar tidak terdeteksi oleh musuh. Setelah itu, Kodai akan menandai ranjau udara yang ada di permukaan planet, yang kemudian akan dihancurkan oleh pasukan Yamato. Kodai pun mempersiapkan pasukan dan segera masuk ke pesawat Cosmos Zero. Tiba-tiba Yuki muncul dan memberi semangat pada Kodai. Yuki mengingatkan Kodai untuk berhati-hati. Kodai memulai misi dengan meluncur ke permukaan planet Iskandar. Ia mematikan mesin pesawatnya dan menandai ranjau-ranjau udara yang tersebar di sana. Setelah itu, ranjau-ranjau itu berhasil dihancurkan oleh pesawat Yamato. Namun ketika mereka semakin dalam, mereka dihadang oleh pesawat tempur Gamilas yang mengejar mereka. Pertempuran sengit pun terjadi, dan beberapa anak buah Kodai tewas dalam pertempuran tersebut. Kini hanya tersisa 4 pesawat yang masih bertahan. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan mendarat di titik koordinat yang dituju. Namun begitu mendarat, mereka dikepung oleh ribuan pasukan Gamilas yang menyerang dari segala arah. Dalam keadaan terdesak, Kodai mengeluarkan robot dari dalam Cosmos Zero untuk membantu mereka dalam pertempuran itu. Sementara itu, Kodai dan pasukannya berusaha untuk masuk lebih dalam ke dalam planet Iskandar. Kendaraan yang mereka naiki terbalik akibat serangan Gamilas. Anak buah Kodai menyuruh Kodai untuk masuk lebih dalam, sementara mereka akan menghalau serangan dari pasukan Gamilas. Di dalam planet, mereka takjub melihat kristal besar bercahaya yang ada di depan mereka. Saat Yuki mendekatinya, tiba-tiba kristal itu masuk ke dalam tubuhnya. Yuki kemudian bertingkah aneh, mengatakan bahwa ia sudah menunggu mereka sejak lama. Yuki yang kini terinfeksi kristal itu menjelaskan bahwa tubuh Iskandar dan Tesla merupakan satu kesatuan. Iskandar memberi penjelasan bahwa planet mereka sedang sekarat dan akan hancur, dan mereka menerima kenyataan tersebut. Namun Tesla tidak ingin menerima takdir itu. Dia berekspansi melintasi galaksi dan mempersiapkan planet baru untuk tempat tinggal mereka, yang akhirnya membawa mereka menuju bumi. Iskandar kemudian mengungkapkan bahwa kapsul yang jatuh ke bumi memang dikirimkan oleh Iskandar. Ia juga menjelaskan bahwa ia bisa membersihkan radiasi yang ada di bumi. Setelah melakukan suatu hal, Iskandar meminta Kodai dan yang lainnya untuk melepas helm mereka. Begitu helm dilepas, Kodai merasakan udara segar di sekitar mereka. Iskandar mengatakan bahwa sisa energi miliknya cukup untuk mengembalikan bumi seperti semula. Yuki kemudian kembali sadar, dan mereka berempat pun pergi. Di tengah jalan, mereka melihat sesuatu yang aneh dan bersinar. Sanada menebak bahwa itu adalah sumber energi milik Gamilas. Kodai yang merasa cemas berusaha menghentikan mereka karena mendekati sumber energi tersebut sama saja dengan bunuh diri. Namun Sanada bersikeras untuk melanjutkan misi tersebut dan menyuruh Kodai untuk kembali ke bumi. Sanada dan Saito kemudian berlari menuju pusat energi itu. Mereka berhasil mencapainya, sementara Kodai dan Yuki berlari menuju pintu keluar. Di luar, Kodai melihat bahwa hampir semua pasukannya telah tewas dalam pertempuran tersebut. Di dalam pusat energi, Sanada berhasil memasang peledak di dalam sumber energi tersebut. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Sanada pun menekan tombol peledak, meledakkan sumber energi tersebut. Di luar, Kodai dan Yuki berhasil kabur dan naik pesawat menuju pesawat tempur Yamato. Di dalam pesawat Yamato, Kodai melapor kepada Kapten Okita bahwa mereka berhasil menemukan apa yang selama ini mereka cari. Kodai kemudian kembali masuk ke dalam kokpit pesawat.
Setelah melakukan lompatan warp, mereka akhirnya kembali mendekati bumi. Dari jauh mereka melihat bumi yang tampak kemerah-merahan. Kodai melapor kepada Presiden Bumi bahwa mereka telah berhasil menemukan alat pembersih radiasi bumi. Sang presiden pun terkejut karena prediksi Kapten Okita ternyata benar. Kodai kemudian melapor bahwa mereka sebentar lagi akan sampai di bumi. Di dalam kamarnya, Kapten Okita ternyata telah meninggal. Tiba-tiba pesawat perang Yamato diserang oleh pesawat induk Gamilas. Terjadi guncangan di mana-mana akibat serangan itu, senjata meriam pesawat Yamato lumpuh. Di dalam ruang mesin yang hancur lebur, Tokugawa melapor bahwa kondisi mesin rusak parah, namun mereka masih bisa bergerak maju. Tokugawa kemudian tewas. Di depan mereka, tiba-tiba pesawat induk Gamilas muncul dan menghadang mereka. Di dalam kokpit, Kodai dan yang lainnya dikejutkan dengan kemunculan sosok aneh. Sosok itu adalah Desla. Ia menjelaskan bahwa serangan manusia di planet Iskandar sebelumnya telah menghancurkan sebagian besar dari dirinya. Dan untuk membalasnya, Desla berencana untuk menghancurkan bumi. Setelah itu Desla menghilang. Pesawat induk Gamilas melepaskan rudal raksasa yang akan menghancurkan bumi. Dengan kondisi pesawat yang sudah tidak mampu menyerang, Kodai pun bingung. Ia ingin melapor kepada Kapten Okita. Namun Dr. Shadow muncul dan memberitahukan bahwa Okita telah tiada. Kodai semakin bingung dan tertekan oleh keadaan tersebut. Di tengah keputusasaan, Kodai menyuruh rekan-rekannya untuk pergi menggunakan pesawat pengangkut, sedangkan dia sendiri akan mengemudikan pesawat Yamato dan menabraknya ke arah rudal. Dengan sisa energi meriam plasma yang terakhir, ia berencana untuk meledakkan rudal tersebut. Rekan-rekan Kodai tidak setuju mendengar rencana itu, namun Kodai memaksa mereka. Sebelum keluar dari kokpit, rekan-rekannya memberikan penghormatan terakhir. Namun Yuki tetap diam di sana dan tidak ingin pergi. Kodai berusaha meyakinkan Yuki bahwa dia akan baik-baik saja. Kodai ingin Yuki pergi ke bumi, karena Yuki adalah satu-satunya harapan bagi bumi. Yuki tetap bersikeras untuk tidak pergi. Akhirnya Kodai terpaksa menembak Yuki dan membuatnya pingsan. Kodai kemudian menyuruh Shima untuk membawa Yuki ke dalam pesawat penyelamat. Setelah pesawat penyelamat keluar dari pesawat Yamato, Kodai memberikan salam perpisahan terakhir kepada semua anak buahnya. Kodai kemudian menyiapkan meriam plasma dan mulai menggerakkan pesawatnya mendekati rudal milik Gamilas yang ada di depannya. Saat itu Kodai melihat penampakan Kapten Okita dan teman-teman yang telah gugur mendahuluinya. Sebentar lagi Kodai tahu bahwa dia akan menyusul mereka. Energi 10.120%. 3、2、Ledakan besar pun terjadi dan Kodai berhasil melaksanakan misinya. Singkat cerita, Yuki berhasil kembali ke bumi dan menghijaukan kembali permukaan bumi. Dan film pun berakhir.